cuman saya karena ekonomi saya cuman nyampe di sini kelas 1 karena bapak saya harus hijrah mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan atau lebih bisa menghidupi lah mungkin. Nah, nanti saya ceritakan di sana itu ada sebuah jembatan yang nanti ada ceritanya asik pokoknya. Yuk kita lanjut aja ya. Aku akan terus berjalan, merangkum setiap kisah yang ketemu. Tak hanya aku baca, tapi juga akan kuceritakan lagi bahwa tak ada air mata yang membuka peluang baru. Yang ada hanya kaki-kaki berdarah yang akan terus melangkah. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan hanya pengalamanku sendiri, tapi juga pengalaman orang lain yang diceritakannya padaku. Maka akan terus berjalan, membaca dan bercerita. Hari ini saya sedang berada di Desa Sukorejo ya. Saya akan mengajak Anda untuk mengenang lah ya, bisa dibilang mengenang masa kecil saya. Ini kalau ke utara itu jurusan Jegu, terus kalau ke timur kita Pantai Serang ya. Terus kalau ke selatan itu Desa Bacem. Saya akan mengajak Anda. Ini dulu masa kecil saya habiskan di sini. Saya dulu sekolah di pertama TK Pertiwi Sukorejo, terus sampai kelas 1 saya sampai kelas 1 di SD Sukorejo 1. Ini bisa dibilang ya SD tertua mungkin ya di Sutojan. Kita ke TK bentar yuk. Nah, ini TK saya dulu sekolah TK di sini. Dulu nama bu gurunya Bu Suhar sama Bu Kom. Nah, waktu itu uang saku sekolah itu 100 rupiah. Ini kondisinya sekarang. Uang saku 100 rupiah, yang 50 itu saya belikan jajan di sekolah, yang 50 itu saya belikan WC atau TOT di sana itu di dekat mobil itu dulu ada depot. Nah, yang 50 untuk beli WC, terus nyampe rumah buat lauk di rumah. Nah, mbaknya 2 tahun di TK Pertiwi Sukorejo, saya melanjutkan di SD Sukorejo 1. Tadi sempat ngobrol sama kakak kelasnya itu, beliau itu masuk kelas 1 itu tahun 84. Menurut beliau itu daripada sekarang itu teduh dulu. Ini ya, saya cuma nyampe kelas 1 di sini. Tahun segitu itu sekolahan ini sudah punya gedung kesenian, sudah punya seperangkat gamelan, terus sudah punya apa ya, kok komplit lah, seperti UKS dan sebagainya sudah ada. Terus ada itu yang
Yang sana itu kayak buat aula gitulah, aula. Ini favorit banget ini dulu sekolah ini. Ini sekolahan, kalau istilahnya dulu itu sekolahan ini dulu itu sekolahan teladan. Tahun 90-an itu sudah kelasnya, kelas 1 itu sudah AB, kelas 2 AB seperti itu. Jadi ini sangat favorit. Cuman saya karena ekonomi saya cuma nyampe di sini kelas 1. Karena bapak saya harus hijrah mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan atau lebih bisa menghidupi lah mungkin. Nah, nanti saya ceritakan di sana itu ada sebuah jembatan yang nanti ada ceritanya, asik pokoknya. Yuk kita lanjut aja ya. Ini nanti ke selatan sekitar 1 km itu dulu rumah orang tua saya di sana. Oke, kita lanjut yuk di jembatan. Nah, ini dekat saya ini ada jembatan. Sekolah saya berada di sana. Itu motor itu lebih ke utara lagi. Rumah orang tua saya dulu itu di sana. Waktu itu jarak sekolah sampai rumah hampir 1 kilo ya, hampir sekitar 1 kiloan lah waktu itu. Dan tahun-tahun segitu itu sekolah itu nggak ada yang diantar, jadi berangkat itu sama kakak-kakak kelas jalan kaki gitu. Nah, karena pulangnya itu nggak barengan ya, jadi ya beberapa kali dan itu sering itu saya pulang sendiri jalan kaki sekitar jarak 1 kiloan lah, dan melewati, kalau istilah Jawanya apa ya, gula persawahan. Nah di sini ada, di tengah-tengahnya itu ada jembatan. Yuk kita tunjukkan. Ini di sini ada jembatan. Nah waktu itu konon katanya itu saya nggak tahu ya, ada yang percaya bahwa ketika lewat jembatan itu harus nguncali, itu bahasa Indonesianya apa ya, melemparkan uang. Nah ini berkah bagi saya yang anaknya orang miskin ya. Jadi pulang sekolah itu saya biasanya luru itu bahasa Indonesianya apa ya, luru itu ya pokoknya mencari uang. Nah kadang ya dapat 10 rupiah, kadang dapat 25 rupiah. Pulang sekolah saya selalu melipir di sekitar jembatan ini. Ini rumah ini belum ada dulu. Nah, waktu itu 25 rupiah itu dibelikan permen bola yang bungkusnya kayak apa ya, kayak yang apa ya, aluminium foil, kayak sejenis aluminium foil gitu loh. Itu 25 rupiah itu dapat 5 waktu itu. Jadi 25 rupiah itu zaman segitu berharga ya buat anak-anak TK, anak-anak kelas 1 itu berharga banget. Nah saya pulang sekolah itu memunguti uang kalau ada uang yang jatuh di sini. Saya sekarang ini kayak nggak ada uangnya ini ya, pas nggak ada ini. Nah nanti saya tunjukkan lagi ya. Dulu itu bapak itu seorang apa ya, bukan petani, buruh tani. Nanti saya tunjukkan, ada cerita lagi. Nah di sana itu masih jauh di sana. Yuk kita lanjut ke sana. Mungkin ada yang bertanya ya, SMP di SMP 1 Serengat, terus SMA saya berada di SMA, bersekolah di SMA Serengat. Kenapa kok SD, TK sama SD kelas 1 itu berada di Sutojayan? Jadi ayah saya itu asli sini, desa Purwokerto, kecamatan Sutojayan, dan emak saya itu dari desa Purwokerto, kecamatan Serengat. Karena waktu itu tahun 91 itu ya mungkin karena faktor ekonomi ya, di sini mulai kakak saya pertama, kakak saya kedua sampai lulus SMP itu mungkin ekonomi nggak membaik, karena kami sekeluarga itu berada nomor 2 di dunia, karena orang termiskin dunia sudah ada. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh
itu penyanyi dangdut itu. Nah, keluarga kami itu waktu itu keluarga yang nomor 2 termiskin di dunia. Jadi ya tahun 91 bapak sama emak saya itu memutuskan untuk hijrah dari Purwokerto Sutojan ke Purwokerto Srengat. Nah ini kasih tahu ya, sekolahan saya kan itu di sana itu, wah jauh ya, itu truk itu masih kurang jauh. Nah, terus orang tua saya itu rumahnya dulu wah jauh, ini tengah-tengah ini. Nah ini bapak saya dulu pernah garap sawah orang itu di sana. Nah waktu kelas 1 itu ada temen, ini dulu jalannya nggak seperti ini tapi becek-becek bergelombang dan becek, itu belum ada cor ini. Ada temen yang pengen main ke tempat saya, tapi karena ya saya nggak pede ya, karena rumah gedek mau roboh seperti itu. Akhirnya menemui saya ketika bapak saya di sawah. Terus kita main-main di sini. Waktu itu teman-teman sudah ada yang punya sepeda, saya juga belum. Nah, seperti itulah kondisi saya waktu itu. Jadi nggak pede ketika ada temen yang pengen main ke rumah itu, sangat-sangat nggak pede. Jadi masa kecil saya itu dibesarkan oleh keluarga yang nomor 2 termiskin di dunia ya. Jadi ceritanya seperti itu ya. Jadi saya sekolah di sini, hidup di Kecamatan Sutojayan ini sampai kelas 1 SD. Terus kelas 2 saya diajak hijrah oleh orang tua saya ke Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat. Di sini sebenarnya enak suasananya ya, sejuk, dekat gunung. Ini dikelilingi gunung, itu yang sana itu gunung. Sana itu kan gunung, di sana juga gunung. Nah sana gunung sebenarnya sewojo, tapi karena ekonomi ya, siapa yang kuat ya, ekonomi minus banget, jadi ya akhirnya memutuskan untuk berhijrah. Oke. Yang tertarik atau pengen gimana ya, mendengarkan cerita-cerita saya waktu kecil ya silahkan, kalau enggak apa-apa, karena ini sebagai dokumentasi untuk enggaknya setidaknya anak-anak saya nanti tahu bahwa orang tuanya itu ceritanya seperti ini, lahir dari keluarga yang seperti apa, terus sempat berpindah-pindah sekolah karena ekonomi bukan karena tugas. Oke, saya ucapkan terima kasih ya sudah bersedia nonton. Terima kasih.